Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, kali ini kita akan mencoba untuk mensimulasikan simulasi aliran fluida pada pipa dengan model dua dimensi ya. Artinya kita cuma membuat dua dimensi, jadi tidak ada ketebalan, hanya dua dimensi saja. Di sini saya menggunakan software jadul ya. Nanti untuk kalian sendiri silakan disesuaikan dengan software yang sudah ada saat ini, yaitu ANSYS ya. Ini hanya disclaimer, ini hanya untuk pembelajaran ya. Jadi kenapa saya gunakan software ini, karena memang di komputer saya hanya bisa software ini. Oke, ini saya buat dulu modelnya. Nanti untuk cara modelnya kalian sendiri silahkan disesuaikan masing-masing ya dengan software yang kalian punyai. Ini saya ukurannya asal aja ya, karena tidak tidak ada belum muncul. Oke. Yang penting ini kita belajar bagaimana mencoba untuk mensimulasikan aliran fluida ya. Gini aja modelnya sederhana kan, bikin nggak sampai 5 menit ya. Kemudian setelah itu sorry, ini udah semua kita apply. Volume nggak ada ya ininya ya, jadi kita langsung masuk ke sini ke mesh. Ini di sini rasionya bikin jadi 10. Success ratio oke 5 ya. Kemudian interval countnya nih saya bikin cuma ya 30 lah ya, karena nggak bisa banyak-banyak juga. Seperti itu. Satu play. Ini nanti untuk masalah meshingnya menyesuaikan komputer masing-masing ya, karena kalau di kalau di saya karena cuma 8 GB jadi nggak bisa banyak-banyak dia ininya. Oke, mesh facesnya ini oke, elementsnya saya buat saja kita pilih 50 ya. Oke, ini sudah jadi. Oke, seperti ini ya. Jadi sebenarnya ini model dua dimensi sederhana ya. Model dua dimensi sederhana ini kemudian kita bikin mesh. Mesh itu apa ya? Sel ya, kalau di istilah di ANSYS sel. Jadi sel itu yang ini nih, kecil-kecil ini nih. Ini sel yang kecil-kecil ini. Bikinnya nggak sampai 3 menit ya. Jadi saya rasa ini cukup mudah ya. Nah, ada sel seperti ini. Ini kayak gini. Nanti setelah ini kita akan tentukan boundary conditionnya. Oke, setelah jadi seperti ini ya, model pipa dua dimensi, kita bikin mesh. Kemudian kita bikin seperti ini. Untuk boundary conditionnya di sini saya menggunakan velocity inlet di sini ya. Input masuk di sini. Oke, ini sana inlet. Oke, kemudian di sini saya namakan yang di luarnya pressure outlet. Ini namakan outlet ya. Outlet. Kemudian sisanya itu berupa dinding ya berarti ya, atau wall. Kalau nggak salah sih di ANSYS pun sama juga kali nama boundary conditionnya ya. Bentar dulu. Ini satu aja, wall 1 ya. Wall 1. Kemudian yang ini wall 2. Oke, kemudian setelah itu baru ke kontinum ini fluid ya. Facesnya semua V1. Apa sih kontinum Pak? Kontinum itu jadi nanti kita menjadikan ini tuh berada satu apa istilahnya, aliran fluid yang kontinu gitu kurang lebih.
bahasanya saya agak susah ya. Ya kontinum seperti itu. Jadi nanti kita itu mengasumsikan atau menganalogikan nanti di dalam model ini akan dilalui oleh sebuah fluida. Gitu di dalam sini, di dalam model ini. Gitu ya. Ini fluida water aja. Nanti kita coba pakai air ya. Ini sudah kita add. Oke, sudah selesai. Kemudian kita masukkan ke kontinum sini. Export ya ke mesh. Ini kita namakan misalkan meshnya itu studi kasus 2D yang satu gitu ya. Nggak boleh pakai spasi ya. Oke. Oke, nanti dia biasa sudah ada. Nanti kita langsung buka yang ini. Ini sudah ada ya. 2D1. 2 dimensi ya. Kita lihat di sini. Pertama-tama kita harus baca dulu atau pindahkan yang tadi sini. Kalau red itu menulis ya. Ini kita ngebaca dari tadi yang sudah kita bikin meshnya ke sini. Oke, kemudian kita cek gridnya. Kemudian size-nya. Oke ya. Selebihnya sih cuma ini aja ya. Kita langsung ke model, solver. Saya pingin ke pressure base ya. Karena kan basically kan kalau pipa itu kan ada perubahan pressure di situ ya. Steady saja 2 dimensi ya. Ini saya nggak ubah-ubah ya. Oke, kemudian define materials. Jadi si materials di sini full database. Water. Coba water buffer ya sekali-kali ya. Kita pengen coba aja water buffer ya. Oke, copy, close. Jadi water buffer kita change create. Jadi nanti isi dari fluidanya itu adalah si uap air. Oke. Kemudian multiphase saya rasa. Oke. Operating conditionsnya seperti ini, sekitar 1 Pascal ya, cukup ya. Boundary conditionnya itu ini. Oke, ini ngecek lagi, tadi sudah ditentukan situ ya. Ini fluid, water, outletnya pressure, inletnya velocity. Oke. Solve-nya control, solutionsnya ini second order. Oke, equation ini. Jadi ada 2 equation ya, equation aliran sama equations volume fraksi. Ini bisa diubah cuma saya nggak usah. Kemudian tadi udah nih ya, ini udah initialize all zones, init apply. Kemudian setelah itu monitors, saya rasa nggak usah ya, checklist aja semua ya. Oke, 1000 iterasi ya. Oke, kemudian iterate. Kita coba misalkan 100 ya. Tapi biasanya di bawah 100 sudah sih, karena kan bentuk model sederhana. Iterate. Satu collision converge. Sepertinya, tapi kalau satu solution nggak mungkin ya. Ntar dulu. Sepertinya tadi saya salah di sini kayaknya.
Sebentar, waduh kok begini nih. Oke, ini pre-memory dulu ya, kita ulang dulu ya. Kita ulang dulu. Jadi masalahnya bukan di situ ternyata. Oke. Ulang lagi, udah terpaksa dah. Oke, sekarang kita mulai masukkan ke sini lagi ya. Kita read case-nya. Oke, grid-nya cek. Oke. Ini standar, ini sih standar, itu nggak terlalu pengaruh banget ya. Size-nya oke. Kemudian define model solvernya itu ini. Kemudian energy equations. Kemudian kita cek lagi viscose-nya. Itu kita pinginnya ini aja biar agak lebih kelihatan ya. Kalau laminar kan terlalu laminar, implisit nih terlalu sederhana ya. K epsilon. Kemudian udah sih nggak ada, cukup ya. Radiasi nggak usah. Materialsnya kita pingin water ya, water itu ini water liquid. Copy, create, oke seperti ini. Kemudian operating conditionnya ini nggak ada usah diubah ya. Define, kemudian boundary condition ini ya, ini saya rasa nggak usah diubah. Oke, close saja. Kemudian grid interface-nya itu nggak usah diubah saya rasa. Ini saya rasa cukup. Kemudian kita ke solver, di sini control solutions, second order aja semua ya. Pressure standard. Kemudian multigrid-nya Gauss Seidel. Oke, kemudian limitsnya oke, maksimum ya, nilai-nilai maksimum maksudnya. Initialize, complete from all zones. Initial value-nya mungkin 5 semua kali ya. Oke. Init apply. Kemudian patch-nya itu apa sih? Oh enggak usah ya. Monitors residual. Oke aja deh ya. Kemudian statistiknya di apa namanya, di default aja. Force-nya itu coefficient drag udah bener sih. All zones-nya bener. Karena kita pengen lihat ini ya, apa namanya, force monitors yang kita coba lihat itu adalah drag-nya. Oke, kemudian coba kita iterate ya. Sedang mengiterasi. Maksimal 100 tadi ya. Tunggu. Biasa kalau saya coba sih sekitar 80-an dia baru iterasi. Baru convergence. Oke, ditunggu saja. Oke, selesai. Kemudian kita lakukan display ya.
kontur, misalkan set pressures, dynamic pressures, display. Ini dynamic pressures. Kemudian jadi konturnya itu seperti ini ya. Kalau dia static pressures, display seperti ini, sekitar 2,7 kali 10-3, kecil ya pressure-nya. Kemudian kalau misalkan velocity, ini velocity seperti ini. Oke, jadi awalnya 0, kemudian di sini meningkat sekitar, cuma dia karena kita tadi setting ke turbulen ya, alirannya jadi nggak terlalu kelihatan banget ini ya polanya ya. Oke, velocity, kemudian nanti kita coba masuk temperatur, coba total temperatur ya. Kalau total temperatur tuh kurang lebih sekitar 300 Kelvin, nggak ada perubahan ya, karena kan cuma air biasa. Jadi kita ada setting tadi, nggak ada perubahan. Kemudian kalau kita lihat lagi display temperatur, udah tadi turbulence. Nah, coba kita lihat turbulence-nya. Turbulence seperti ini. Nah, berarti dari 5,64 sampai kali 10-4 sampai ini ya. Cuma kelihatan di luar sini ya. Jadi ini inlet, nih outletnya. Berarti pada saat yang model kita nggak terlalu banyak terjadi turbulensi, ya cuma segini, kecil satu, ini satu, di sini pun di luar sini. Kemudian kalau turbulent viscosity, coba turbulent viscosity seperti ini polanya. Jadi di sini kecil, yang merah paling gede ya di sini ya. Jadi kayak gitu dia polanya. Mirip apa ya? Dia muncul semacam vortex di sini ya. Turbulensi, saya nggak tahu kenapa muncul vortex. Kemudian thermal conductivity, coba lihat. Tapi kalau nggak ada thermal, jadi harusnya nggak terlalu ini ya, hampir sama ya, sama-sama turbulen tadi, nggak terlalu, karena kita nggak ada pembangkitan panas ya. Oke, wall flux juga kita nggak ada, jadi saya cukup segini. Oke, kemudian kita plot. Nah, kelebihannya dari ANSYS ini kita bisa minta plotnya. Misalkan pressure, set pressures. Coba rate to fail bisa nggak ya? Surface-nya semua. Oke. Coba. Oke. Jadi tadi yang tadi itu di plot ya. Velocity. Coba. Oke ya. Tapi kalian cukup sampai sini cukup sih. Nggak harus nampilin nggak harus nampilin yang grafik tadi. Kalau bisa oke, tapi kalau nggak bisa nggak apa-apa. Oke, kemudian ini kita all zone saja ya.
Ini dynamic pressure-nya. Oke, jadi apa yang disimpulkan dari sini berarti ada pressure drop, ya, ini awal pressure tinggi, kemudian semakin lama semakin rendah di sini pressure drop. Cuma karena 2 dimensi jadi mungkin nggak bisa mengcapture semua ya. Tadi beberapa hal juga karena fluid itu cukup unik ya sifat-sifatnya. Tadi beberapa tiba-tiba ada vortex tengah, saya nggak tuh bisa jawab kenapa tuh. Tapi ini simulasi seperti itu kalau 2 dimensi. Kemudian kalau misalkan kita plot lagi, velocity plot, ini velocity magnitude, kenceng makin lama makin rendah ya. Kalau dilihat sih kemungkinan ya ini pertama masih kencang karena di inlet ya, ini kan inlet nih, kemudian semakin lama semakin menurun dikarenakan ada pressure drop. Jadi kalau secara teori memang benar, jadi ketika terjadi penurunan pressure drop berarti terjadi penurunan kecepatan juga, jadi makin kecil keluarnya nih. Kalau yang ini gampang ya, kalau kontur tadi agak susah diartikan ya. Temperatur harusnya sama ya karena kita nggak ada pembangkitan panas. Kayak kurang lebih sekitar 300-an, nggak ada perbedaan. Kemudian itu aja sih. Oke, itu untuk yang model yang 2 dimensi ini ya. Ini masih ada ya, oke. Nanti kita lanjut ke model yang satu lagi yaitu yang belokan.